Perkenalkan, nama saya Prabu Alifgan, NIM D022328. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, untuk awal mulanya saya akan melakukan pendahuluan untuk menjelaskan materi ini. Nah, mengenai analisis korelasi dan analisis regresi berganda, dalam segmen ini kita akan membahas dasar-dasar dari kedua konsep statistik penting ini, serta memberikan contoh konkret dan kesimpulan yang dapat dipelajari. Lanjut. Nah, definisi analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana arah hubungannya, apakah positif atau negatif. Nah, analisis korelasi ini dapat membuat kita memahami bagaimana perubahan pada satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Nah, hal ini berguna dalam bidang seperti penelitian ilmiah, bisnis, dan pengambilan keputusan. Tujuan dari analisis korelasi ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk mengetahui seberapa erat hubungan tersebut. Nah, dengan analisis korelasi ini, kita dapat menentukan arah dan kekuatan hubungan di antara variabel yang diteliti. Hal ini sangat penting dalam bidang statistika dan penelitian ilmiah karena dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola dan memprediksi nilai-nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Nah, selain itu, analisis korelasi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa kuat hubungan antara dua variabel, serta untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat atau klausa di antara mereka. Nah, hasil analisis korelasi inilah yang dapat memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, kesehatan, ilmu sosial, dan banyak lagi untuk cara kita mengambil keputusan. Nah, contoh analisis dari korelasi ini ialah yang umum dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah tabungan. Dalam analisis ini, tingkat pendapatan menjadi variabel independen, sedangkan jumlah tabungan yaitu merupakan variabel dependen, terikat. Nah, peneliti dapat mengumpulkan data dari beberapa responden tentang pendapatan bulanan dan jumlah tabungan mereka. Setelah itu, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi. Nilai korelasi tersebut akan menunjukkan seberapa erat hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, hasil analisis ini digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk membuat kebijakan yang mendorong peningkatan tabungan masyarakat, misalnya dengan memberikan insentif atau kemudian akses tabungan. Interpretasi hasil analisis korelasi. Nah, hasil analisis korelasi memberikan informasi penting tentang hubungan antara dua variabel ini. Nah, nilai koefisien korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut, mulai dari rentang min 1 hingga ke angka 1. Semakin mendekati 1 atau min 1, semakin kuat hubungannya. Arah hubungan ditujukan oleh tanda positif atau negatif. Jika positif, variabel-variabel ini berubah menjadi searah. Jika negatif, variabel tersebut berubah berlawanan dengan alias tidak searah. Signifikansi statistik mengindikasikan apakah hubungan-hubungan tersebut cukup kuat untuk dapat digeneralisasi dari sampai ke populasi. Nah, nilai signifikasi yang rendah biasanya itu di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa hasil analisis dapat dipercaya. Baik, definisi analisis korelasi berganda. Kan tadi sudah dibahas tentang analisis korelasi. Ada pula yang dinamakan dengan analisis korelasi ganda. Nah, analisis korelasi ganda ini ialah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, metode ini membantu memahami seberapa besar pengaruh dari beberapa faktor terhadap suatu variabel tujuan. Nah, analisis korelasi ganda memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika hubungan di antara berbagai variabel dalam satu fenomena.
Tujuannya ialah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Nah, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat dan memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan kombinasinya dari beberapa variabel bebas. Nah, selain itu, analisis korelasi ganda juga ini untuk mengukur seberapa besar kontribusi atau sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Nah, hal ini dapat membuat kita lebih mudah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan atau memperbaiki variabel terkait variabel itu. Nah, contoh analisis korelasi ganda, typo ini nanti saya berbagi. Nah, analisis korelasi ganda adalah pada kasus prediksi prestasi akademik mahasiswa. Nah, dalam contoh ini, misalkan kita ingin memprediksi prestasi akademik mahasiswa ini berdasarkan beberapa faktor seperti motivasi belajar, atau frekuensi belajar, dan dukungan orang tua. Dengan menggunakan analisis korelasi ganda, kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing faktor tersebut dalam mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Prestasi akademik siswa melalui analisis korelasi ganda ini. Nah, misalnya tuh, hasil analisisnya menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar dia memiliki korelasi yang positif. Nah, yang kuat dengan prestasi akademik. Nah, frekuensi belajar memiliki korelasi positif yang sedang dia, dan dukungan orang tua memiliki korelasi positif yang lemah. Nah, dari informasi ini kita dapat simpulkan bahwa faktor yang paling penting untuk mempengaruhi prestasi akademik siswa adalah tingkat motivasi yang diikuti oleh frekuensi belajar dan dukungan orang tua. Interpretasi hasil analisis korelasi ganda. Nah, interpretasinya yaitu ialah untuk memahami hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen secara simultan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, koefisien korelasi ganda atau kodenya itu R yang menunjukkan seberapa kuat variabel independen ini secara bersama-sama berkorelasi dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R, semakin kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, selain itu, koefisien R determinasi R2 dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel dependen. Nah, hasil analisis ini juga yang membuat kita mendapatkan informasi mengenai arah dan kekuatan hubungan antara variabel ini. Nah, jika tanda variabel atau jika tanda koefisien korelasi ganda itu positif, maka hubungannya bersifat searah. Ingat, jika korelasi ganda positif, maka hubungannya bersifat searah. Jika variabelnya independen meningkat, maka variabel dependen juga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika tanda koefisien korelasi ganda negatif, maka hubungannya bersifat berlawanan arah. Semakin besar nilai besar koefisien, maka semakin kuat hubungan di antaranya. Kesimpulannya yaitu intinya sama, hampir mirip-mirip semua dengan hal yang saya jelaskan tadi. Pada intinya, analisis korelasi dan analisis korelasi ganda itu merupakan alat statistik penting untuk memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu fenomena. Kurang lebih seperti itu. Saya Prabowo Lefgan. Terima kasih.